Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali saya Dr. Arina Widamurni mengunjungi lagi teman-teman semua di Sabtu sore. Saat ini di Padang lagi hujan. Bagaimana di rumah kita masing-masing? Dari tadi hujan ya, tapi pagi sempat bagus cuacanya. Jadi Bunda sempat bongkar-bongkar pot bunga ya. Kebetulan ada rak bunga yang baru ya, suatu hobi yang sekarang justru menjadi sesuatu yang menyenangkan ya. Baik, sudah bergabung lumayan banyak ini ya, senang sekali nih, kayaknya ada tampilan baru dari Instagram Live. Bunda baru mencoba ya, tampilannya beda dari biasa. Kalau suaranya kurang jelas tolong dikabarin ya, nanti di komen di kolom komentarnya. Dan pertanyaan nanti kayaknya beda nih stylenya ya, ada seperti kolom pertanyaan dan ada tanda tanya. Nah di situ kayaknya teman-teman bertanya ya. Nah seperti flyer yang di share, akhirnya dia menyapaku gitu ya. Selamat datang kembali, alhamdulillah sudah sehat ya, makasih aja. Syukurlah ya, jelas tuh suara saya ya. Memang sesuatu yang gimana ya, sejak Maret udah mulai ada kasus di Indonesia dan kita di Rumah Sakit Unan udah buka pelayanan di bulan April. Itu Bunda sebenarnya sudah sering di swab ya, karena kontak erat ya. Kadang kontak dengan karyawan yang kemudian ternyata positif, kadang kontak dengan pasien di klinik ya. Kemudian akhirnya periksa terus, dan kemudian juga kegiatan rutin, screening rutin. Jadi 6 kali nih sudah dicolok nih hidung ya, tapi alhamdulillah negatif terus gitu ya. Nah nggak taunya sih di bulan ke berapa ya kalau gitu ya, dan kemarin itu bulan ke-7 ya dari sejak di Indonesia ada COVID ya. Nah Bunda sebenarnya nggak akan swab ya. Sebelumnya ada teman yang qadarullah dirawat ya, Dokter Gigi Vindo, kabit pelayanan kami. Nah waktu itu sudah swab Bunda, karena sempat kontak ya, bicara negatif gitu kan, dia kan udah tenang gitu ya. Terus ternyata karena Bunda juga kerja di Rumah Sakit Jamil, dimintalah Bunda untuk mengirimkan lagi ya bukti swab terakhir. Waktu Bunda sampaikan udah lewat 10 hari, nah diulang aja lah kata kepala bagiannya. Akhirnya Bunda screening tuh hari Selasa, Bunda masih ingat jam 11 Bunda swab ya. Nah biasanya setiap selesai swab tuh Bunda di rumah juga pasang masker sampai keluar hasil. Nggak taunya kali itu Bunda cuek ya, nggak pakai apa-apa, di rumah santai aja. Tiba-tiba Kamis malam dikabari oleh Dokter Andani dari laboratorium bahwa hasil swabnya diragukan, satu positif satu negatif. Nah loh kok bisa gitu ya, timbullah reaksi pertama ketika mendengar kabar buruk. Nah ini selama ini kan Bunda ngasih teori aja ya, gimana menghadapi ya ketika kita mendapatkan berita buruk, kita kena COVID. Nah Allah itu nguji Bunda malam itu sesaat terdiam, bingung mau ngapain gitu ya, mono ya. Jadi kalau reaksi mendengar berita buruk itu ada tiga ya. Pertama itu kita panik, yang kedua kita langsung down, yang ketiga tuh mono. Nah mono Bunda merasakan yang pertama itu adalah mono, bingung, sesaat nggak mengerti mau bilang apa. Tapi kemudian tersadar dan bilang sama Ayana kan, ya hasil swab ibu positif tapi masih diragukan, mau dicek lagi sama Dokter Andani, besok pagi dikabarin. Sama Ayana juga mono, karena bagaimanapun kita orang kesehatan memang sudah nyiapin keluarga kita ya. Suatu saat kita mau bilang ya keluarga harus siap kalau seandainya suatu saat Bunda kena gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa, setiap Bunda udah pakai masker di rumah, ibu habis diswab. Nah gitu tuh anak-anak di rumah ya, iya habis diswab ya. Akhirnya mereka udah paham. Tapi kali itu mereka kaget, ibu nggak pakai masker apa-apa, tapi malam itu begitu dengar hasilnya meragukan, Bunda langsung pakai masker. Kaget dong anak-anak, kenapa gitu mah pakai itu bu? Ya hasilnya meragukan, sepertinya ada yang positif gitu. Akhirnya malam itu pindah ke kamar si Dede ya di depan, karena kamar belakang yang biasa tempat isolasi si abang sudah tidur. Paginya dapat WA lagi, positif nih gitu. Tiba-tiba nih tubuh dari kepala sampai ke kaki itu seperti kena siram, beku rasanya ya.
teman-teman yang sudah pernah mendengar berita tentu seperti itu juga rasanya ya, berita yang mengagetkan ya. Itu Bunda alami dalam hidup itu baru ini yang keempat. Pertama saat papa meninggal ya, yang kedua saat mama juga meninggal mendadak di rumah, yang ketiga mendengar adik waktu itu kecelakaan dan meninggal. Itu beku rasanya, dingin sampai ke kaki dan sedikit nyesak ya, sesak, kemudian ada rasa berdebar pasti. Nah itu normal gitu loh. Itu bukan berarti Bunda tiba-tiba jadi ansietas, penderita ansietas, bukan. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Nah, tinggal kita kemudian memahami bahwa ini adalah suatu kondisi di mana yang membuat kita kaget ya, sesuatu yang sebenarnya kita sangat berupaya menghindarinya, tapi kemudian qadarullah dia singgah gitu. Apa yang berada di pikiran setelah itu, Bunda langsung bilang sama anak-anak, benar, ibu positif, jadi semuanya harus diperiksa. Nah, jadi kemampuan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang mengagetkan, kemudian kita menentukan langkah berikutnya, berapa lama itu kita capai, itu sangat tergantung kepada kemampuan adaptasi kita. Bunda nggak bilang kemampuan adaptasi ini udah super, enggak juga, karena Bunda manusia biasa. Tetapi karena kita sudah dipaparkan oleh kondisi ini lebih dari 6 bulan, jadi sepertinya itu mempengaruhi kemampuan kita untuk ini beradaptasi. Artinya Bunda mau sampaikan sama teman-teman semua yang hadir saat ini bahwa kalau ternyata nih qadarullah virusnya masuk ke tubuh kita, sebenarnya kita sudah dilatih nih dalam 6 bulan 7 bulan terakhir ini, kita sudah dilatih suatu saat mungkin kita akan menderita. Bukan berarti kita mendoakan, tetapi artinya kita sudah siap-siap kalau seandainya kita kena, maka apa langkah akan kita lakukan. Sama halnya kayak kita siap-siap untuk menghadapi gempa. Ingat kejadian 2009 ya kan, itu gempa yang sangat besar. Lalu kemudian kita dilatih apa waktu itu? Kita dilatih untuk menyiapkan semua yang menyimpan sesuatu yang penting, yang surat-surat penting berharga harus diletakkan di mana. Kemudian kalau kita harus akan evakuasi, kita akan mengambil barang dengan mudah seperti apa. Nah, itu kan akhirnya sampai sekarang kita terbiasa. Apalagi nih beberapa waktu kemarin ini kita berapa kali diguncang gempa lagi Kota Padang, pasti sudah ada di mindset kita, titik temu kita nanti kalau misalnya lagi di luar rumah, kalau gempa terjadi sesuatu yang besar lagi seperti 2009, kita akan kumpul di mana. Itu pasti sudah kita kasih aba-aba sama keluarga. Maka Bunda mau bilang bahwa ini pandemi nggak tahu berakhirnya sampai kapan, maka yang harus kita lakukan adalah sikap siaganya. Ya, jadi seandainya ada satu di antara keluarga kita yang kena dinyatakan positif COVID, biasanya kita dihubungi by phone oleh laboratorium atau puskesmas terdekat atau dari rumah sakit tempat kita periksa, maka kita sudah punya strategi. Langkah pertama adalah semua keluarga mesti diperiksa. Ya, karena klaster keluarga bukan cerita lagi. Klaster keluarga sudah terbukti bahwa banyak sekali kita rawat di rumah sakit UNAN karena tempat itu adalah rujukan COVID, di mana satu keluarga itu dirawat bersama-sama, bahkan di satu ruangan pernah kumpul nenek, kakek, ayah, ibu dan cucu gitu. Kita kumpulin di satu ruangan. Nah, artinya langkah kaget iya. Bunda merasakan itu, stres akut itu. Badan tuh merasa mendingin ya, kemudian berdebar-debar, keringat dingin dan nyesek sesaat. Dan mono tadi kan, mau ngapain ini, tapi akhirnya kemudian karena sudah menyiapkan diri untuk kondisi-kondisi seperti itu, karena Bunda bekerja di area yang berisiko gitu kan, maka Bunda sudah menyiapkan di rumah, oke, semuanya harus di swab. Jadi alhamdulillah dokter Alani memperkenankan swab di labor supaya lebih cepat hasilnya keluar. Nah, sebelum mereka semua pergi, berarti Bunda tinggal sendiri di rumah ya kan, karena kami sejak COVID tidak pakai yang bantu lagi di rumah, semuanya kita saja karena sudah besar-besar ya, semua sudah bisa merapikan kamar segala macam, masak sudah bisa dilepas. Jadi akhirnya mereka siapkan dulu kamar Ibunda ya, anak-anak menyiapkan dulu, Ibunda pindah ke kamar belakang. Kemudian Bunda sudah pakai masker ya, kemudian Bunda pindah dan mereka baru pergi bareng-bareng. Sebelum sudah menyiapkan makanan segala macam ya, alhamdulillah ya, punya anak 2 orang perempuan, mereka sudah betul-betul pandai menyiapkan sarapan segala macam untuk Bunda yang tidak bisa kemana-mana lagi, harus mendekam di ruangan yang terkunci ini ya, terisolasi, yang nggak apa-apain di kamar aja ya. Nah, begitu keluarga pergi, Bunda buka pintu, buka jendela, kemudian ternyata matahari panas ada, Bunda keluar berjemur sekitar jam 9-10 ya.
cuma 15 menit lah, sebentar walaupun tak terlalu panas. Nah setelah keluarga kembali, kami kemudian asik dengan rutinitas masing-masing. Bunda ya udah, hari pertama Bunda seperti cukup bisa lah menguasai diri ya, karena gejala memang tidak ada, karena gejala meriang-meriang udah sering. Kalau gula darahnya udah tinggi ya Bunda kan memang gula darahnya kadang tak terkontrol ya, karena selain memang hobi makan ya, kemudian pekerjaan cukup banyak yang menyita perhatian, jadi kadang-kadang tidur kurang. Sejak pandemi ini tidurnya 3-4 jam aja gitu, karena tiap sebentar memantau WA grup COVID kita ya, WA isolasi, banyak hal-hal yang harus diputuskan segera malam itu. Jadi sering tidur di atas jam 12 malam dan nanti jam 5 ada bangun lagi, jadi 3-4 jam lah. Nah, tidak pernah tidur siang ya tidak pernah tidur siang. Nah sementara pekerjaan tetap seperti itu gitu. Nah akhirnya tiba-tiba di ruangan isolasi kita di kamar kan tidak ada yang bisa kita kerjakan ya, memang gejala nggak ada, tidak apa-apa, tidak sakit-sakit pegel-pegel seperti halnya penderita diabetes biasa lah rasanya gitu ya. Yang mengagetkan ternyata jumlah virus Bunda tuh udah tinggal sedikit ya. Jadi ada nilai CT namanya, itu menyatakan kalau CT-nya semakin besar menyatakan virusnya sudah semakin berkurang. Nah CT yang Bunda punya itu sudah menandakan tidak infeksius lagi, jadi tidak akan menyebarkan lagi. Nah Bunda pikir apakah ini awal penyakit ya, baru ketemu virusnya, atau memang di akhir? Kalau di akhir berarti aku bawa virus dong kemana-mana dalam seminggu terakhir. Nah keluarga gimana ya, terpikir Bunda tuh kacaunya di situ. Nah sampai keluar hasil labor, memang ya semua yang sudah pernah mencoba pasti merasakan bahwa gimana perasaan kita nggak nyaman banget menunggu hasil labor. Tetapi ini satu lagi kuncinya ya, kita menunggu sesuatu yang pasti akan datang ya, sama halnya dengan menunggu bahwa kematian itu juga akan pasti datang. Jadi ketika kita menunggu hasil labor kita berdebar-debar, itu pasti normal, hal kondisi yang biasa sebenarnya. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menunggu hasil itu kemudian kita berpikir macam-macam. Kebiasaan yang sering terjadi pada pasien psikosomatik terutama yang udah mengalami ansietas atau depresi, begitu ada sesuatu yang muncul dalam pikiran kita hal yang negatif, kita langsung merangkai cerita. Nanti kalau aku positif, suamiku positif, anak-anakku positif sih oke lah ya, serumahnya positif, kami tidak akan keluar-keluar, no problem. Tapi kalau ternyata ayah positif dengan ibu, anak-anak gimana? Padahal belum dengar nih hasilnya gimana gitu, tapi pikiran tuh udah bisa seperti itu berpanjang-panjang. Bayangkan kalau itu sudah kita pikirkan lebih dari 6 jam, itu sistem tubuh kita terganggu ya. Metabolisme tubuh kita terganggu, hormon stres kita mulai meningkat ya, dan berada di level tinggi ya. Hilang ya, semua jantung kita juga pasti sudah bergerak tidak normal lagi. Saraf-saraf simpatis kita yang mempengaruhi lambung, mempengaruhi usus, mempengaruhi paru-paru itu sudah nggak normal lagi. Wajar sekali orang yang kemudian positif sambil menunggu hasil yang lain-lain dalam isolasi, wajar sekali merasakan kena COVID beneran setelah itu, karena muncul keluhan tenggorokan kering ya, sempit bernafas, yang semuanya mirip dengan simptom gejala dari pasien penyakit COVID. Aneh kan? Padahal sebelum di swab itu kita nggak merasa apa-apa, seperti Bunda nggak ada merasa apa-apa, tapi ternyata Bunda ngalamin di hari ketiga di isolasi, Bunda mengalami demam meriang sampai cek suhu segala, nyesek sampai bernafas, kepala berat, dan akhirnya beli alat oximeter. Sempat turun sampai 95, walaupun ternyata hasil ronsen baik-baik saja. Apa yang terjadi sebenarnya? Hiperventilasi karena kebosanan di ruang isolasi. Itu yang terjadi sama Bunda di hari ketiga di ruang isolasi. Konsultan psikosomatik kena batunya kali itu ya. Ada yang nerangin ke orang, ternyata akhirnya kena juga ya. Nah kembali ke cerita itu dulu, bahwa ternyata kemudian setelah selesai di swab anak-anak, malamnya dapat kabar bahwa semuanya negatif. Alhamdulillah, di satu sisi Bunda bersyukur luar biasa, berarti kan hanya Bunda nih yang mendiamkan diri di kamar. Tetapi ada satu pertanyaan, kenapa bisa negatif? Biasanya kalau ayahnya ibu positif, suami biasanya pasti ya positif juga. Banyak terjadi seperti itu ya. Hari ini juga ada berita, ada teman sejawat yang positif, suami istri ya. Tapi anak-anak negatif juga. Maka telaahnya adalah, kalau dari cerita dokter Anda nih, artinya sudah terbentuk imunitas di keluarga Bunda. Jadi mungkin mereka sudah terpapar oleh virus yang Bunda bawa ke rumah, walaupun Bunda sebenarnya protokolnya enggak lupa ya. Satu aja yang kelelain Bunda adalah tidak serajin dulu cuci tangan di luar rumah.
gitu ya. Di kantor dulu baru masuk ruangan hand sanitizer, habis pegang meja atau apa-apa tuh habis hand sanitizer ada di samping kiri. Tapi berapa bulan terakhir udah mulai jarang, mau pulang aja gitu ya. Jadi memang sudah mulai ada kelalaian yang Bunda rasakan gitu. Tapi kenapa keluarga negatif? Ternyata herd immunity mungkin sudah terjadi di keluarga Bunda. Jadi mereka terpapar oleh virus, tetapi ada imunitas yang muncul karena alhamdulillah, karena masak sendiri, karena nyiapin sarana di rumah secukupnya, vitamin C ya. Bunda hanya 2 sediain untuk anak-anak di rumah, vitamin C dosis tinggi ya 500 sama fish oil ya, minyak ikan ya, mereka minum itu. Kemudian yang lain buah segala macam silahkan konsumsi sebisa mereka, sesuka mereka. Dan kemudian tentu ayah makan obat sesuai dengan selama ini beliau kan diabetes, hipertensi dan juga pasang cincin. Nah ini yang bikin Bunda susah tidur semalam, memang menunggu hasil itu, karena kalau beliau terkena tentu juga berat risikonya untuk komorbidnya sebenarnya. Yang memberatkan itu sebenarnya karena COVID itu infeksi virus, dan sebenarnya kalau secara teori kan bisa sembuh sendiri. Nah, tapi kemudian yang membuat menjadi berat itu adalah ketika ada penyakit lain di tubuh kita. Dan yang Bunda setelah cek labor, Bunda juga pergi ke rumah sakit ya di hari pertama isolasi itu untuk ronsen, periksa darah. Allahu Akbar, kaget luar biasa, ternyata hasil gula darah sangat bagus. Ya, kontrol gula darah Bunda sangat bagus. Ini yang mungkin membuat Bunda alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah sembuh dan kemudian bisa aktif lagi. Itu satu yang bikin Bunda khawatir, karena banyak sekali kasus yang kami rawat, pasien datang dengan infeksi COVID, gula darah tinggi, dan itu biasanya berkomplikasi ya, menggunakan alat bantu nafas dan sebagainya. Alhamdulillah ada yang berhasil ditolong, alhamdulillah ada juga yang akhirnya menemui Allah. Ya itu kan masalah waktu, bukan masalah penyakit sebenarnya, iya, tetapi secara teori, secara ilmiahnya kita bicara bahwa diabetes adalah salah satu penyebab mortalitas yang cukup tinggi pada pasien dengan COVID. Nah kemudian ada lagi penyakit kronis yang lain seperti asma, TBC, penyakit paru kronis ya, yang kemudian tentu saja bisa memperburuk kondisi kita kalau kita terpapar COVID. Nah yang Bunda mau bilang bahwa dan satu lagi yang membedakan Bunda dengan yang di rumah kenapa tidak terinfeksi adalah adik-adik dengan ayah itu tidurnya cukup. Jadi kurangi laba tanggang Bapak Ibu, adik-adik ya. Usahakanlah jam 11 itu sudah tidur. Beneran loh, teori bahwa kita harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup itu membantu penyembuhan virus ini, itu benar ya. 6-8 jam sehari itu benar-benar tidak bisa kita pungkiri sangat membantu penyembuhan. Jadi kalau kebetulan yang ikut malah mendengarkan siaran Bunda kali ini ada lagi yang kena positif COVID, tidurlah dengan nyenyak ya. Dan alhamdulillah seminggu itu benar-benar merasakan tidur siang yang nyaman ya, antara zuhur dan asar 2 jam, asar terbangun, kemudian malam jam 10 udah tidur, bangun jam 4 pagi, tahajud, mengaji sampai subuh. Dan alhamdulillah ya setiap hari bisa 1 juz. Nah seperti itu ya, karena tidak lagi yang mau dikerjakan yang lain ya, buka laptop itu kepala berat. Memang benar sedikit mungkin masih ada perjalanan penyakitnya yang baru disadari di saat kita lagi duduk ya, di saat kita lagi diisolasi. Mungkin sudah ada juga waktu dikerja itu, waktu sudah ada virus itu, hidung tidak nyaman ya, kepala berat itu mungkin sudah ada juga, cuma kan nggak ngeh gitu ya karena sibuk kerja. Tapi begitu diam di rumah, begitu diam di ruang isolasi, baru dia terasa, ya Allah ternyata ini artinya sebenarnya udah ada reaksi dari tubuh kita terhadap infeksi virus ini gitu ya. Nah jadi Bunda merasakan ya bagaimana hari ketiga mulai bosan mulai jenuh, akhirnya ngetik ngoceh di kertas, ventilasi di laptop, sehingga hasilnya bisa menulis satu cerita 5 halaman ya, sekitar 2,5 lembar, yang biasanya bisa kelar itu semalam, tapi waktu itu baru 5 hari baru selesai. Nah, ya, menulis pengalaman pertama kali. Nah, kemudian mempostingnya kan di Facebook, teman-teman sudah mungkin ya, di WA juga Bunda posting ya apa yang Bunda tulis. Dan baru sekali ini seumur hidup Bunda tuh ventilasi dengan rekaman. Saking penuhnya suasana hati, perasaan gak nyaman, pengen nangis dan sebagainya, Bunda rekam sendiri. Belum pernah selama ini, tapi alhamdulillah plong.
ya. Jadi walaupun kita sudah usia segini, dan 50-an ya, udah kasih nasihat banyak ke orang, sudah mengajak orang untuk ventilasi, menenangkan orang lain yang mungkin mengalami kecemasan, begitu kita yang mengalami, kita tetap manusia biasa. Dan ada waktu Bunda sekitar 3 hari lah untuk kemudian akhirnya berusaha untuk mencoba kembali memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin diberikan Allah untuk istirahat di kamar. Dan satu lagi, support dari keluarga, support dari teman-teman itu luar biasa. Jadi kalau mendengarkan teman sakit, apalagi yang kena COVID, jangan pelit, komenlah di WA itu, kalau perlu japri dia, kalau perlu kirim sesuatu buat dia, karena itu ternyata betul-betul memberikan suasana hati yang luar biasa. Ya Allah, ternyata teman-temanku banyak, ya Allah ternyata keluarga aku perhatian. Jadi sampai mau nangis nih Bunda nih kalau ingat kejadian di ruang itu ya, dia isolasi seminggu. Ya Allah ternyata keluarga aku perhatian ya, karena setiap pagi anak-anak tanya nih, Bunda mau makan apa, atau ayah nanya sarapan apa hari ini. Ya Allah, sesuatu yang luar biasa yang Bunda nggak nyangka ya, bahwa ternyata mereka sangat sayang sama kita gitu ya. Jadi bukan berarti harus nyobain ya, janganlah, kalau bisa jangan sampai kena ya, jangan sampai kena. Tapi kalau kena, kita sudah tahu langkah apa yang harus kita lakukan ya, seperti yang Bunda sampaikan tadi. Mono, kaget, shock sebentar, it's normal ya, itu bukan ansietas, belum mengalami penyakit psikosomatik. Itu adalah suatu kondisi yang normal. Tapi kemudian segera, seperti halnya kita siap siaga dengan gempa, maka mulai sekarang di rumah juga sampaikan pada anak-anak dan keluarga kita juga siap siaga in case. Bukan kita mengundang, andaikan di keluarga kita ada yang kena COVID, what next? Langkah keduanya adalah semuanya harus diperiksa tanpa kecuali. Bayi pun ada alatnya, jangan khawatir. Ya, ada alat yang lebih kecil untuk meriksa di hidung. Sekarang tidak perlu ke mulut lagi, tapi cukup hidung kedua-duanya diperiksa. Hasilnya paling lama 2 hari, bisa cepat 6 jam atau paling enggak paginya akan keluar hasilnya. Siap-siap. Kalau seandainya semua kita sudah positif, banyak para dokter yang positif sekeluarga ya, ada 6 orang, 7 orang ya, di rumah saja, tidak kemana-mana. Beritahu tetangga, beritahu ketua RT kita, beritahu puskesmas terdekat. Ya, Bunda akhirnya dikontak oleh surveillance dari Puskesmas Nanggalo, dan Ibu gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah Astri, Ibu sudah periksa ini, sudah. Oh, udah semua ya Bu, ya tinggal semprot rumah aja yang belum ya Bu ya. Iya silahkan gitu ya. Kaget juga dia karena ternyata Ibu sudah melakukan semua, karena mungkin selama ini masih ada masyarakat yang menolak. Please mulai hari ini tolong di share sama yang lain, tidak apa-apa, di swab aja, diperiksa saja, jangan takut. Ini bukan aib ya, ini boleh dikatakan takdir ataukah rezeki. Kalau Bunda sering bilang penyakit itu rezeki dalam tanda kutip, bahwa Allah itu sebenarnya mengingatkan kita. Bunda sudah lalai ya sedikit banyaknya dalam proteksi diri sendiri ya. Bunda sudah kurang tidur ya, kemudian mungkin makan juga sudah agak over, gula darah mungkin sempat naik dan sebagainya. Tapi luar biasanya saat diperiksa hari pertama isolasi, hasilnya luar biasa bagus, hasil gula darah, sesuatu yang tidak pernah Bunda temukan di pemeriksaan kontrol sebelumnya. Ini yang barangkali membuat Bunda mengalami suatu infeksi COVID tapi tidak mengalami komplikasi yang lebih berat ya. Tentu saja benar setuju ya teman Uun ya, ibu guru kita ini, bu kepala sekolah kita ini, kita semua berdoa kita dijauhkan. Tapi kalau seandainya terjadi, jangan panik ya, siapkan kondisi kalau ini terjadi nanti di keluarga kita salah satu, semuanya wajib diperiksa. Begitu ada yang positif, kondisinya aman, kita siapkan ruang isolasi dari sekarang, karena memang di rumah lebih nyaman ya. Tapi tetap saja lakukan pemeriksaan darah, ronsen, apalagi pada usia yang udah di atas 60. Kata kita bisa isolasi di rumah kan, di rumah aja deh, enggak usah diperiksa. Jangan ya, karena perjalanan infeksi COVID ini betul-betul tidak bisa diprediksi ya. Tiba-tiba terjadi perselubungan di paru dengan hebat, orang yang sesak dan kita tidak bisa bantu lagi. Ibarat Bunda mengatakan bahwa ketika ada teman yang kemudian meninggal karena COVID, Bunda seperti pengen meraih dia, ada jatuh sesuatu di lantai, buku atau apa, mau Bunda ambil tapi nggak bisa. Itulah suasana hati yang Bunda rasakan waktu itu.
ya. Jadi tetap periksa, pastikan kondisi stabil. Alhamdulillah ronsen paru bagus, darah juga tadi Bunda ada cerita semuanya bagus alhamdulillah, kecuali limfosinya agak turun sedikit ya karena imun kita mungkin terpengaruh ya karena infeksi ini, tetapi itu bisa membuat kita lega bahwa dari hasil pemeriksaan saya di level yang cukup aman gitu ya. Baik, kayaknya ada beberapa yang ingin bergabung ya, mungkin mau berbagi sharing dengan kita. Ibunda coba panggil dulu ya. Oh iya, ada Ayu, orang lagi kiat-kiatnya ya. Kita sambil menunggu Ayu. Jadi tadi Bunda bilang pertama bahwa kaget, shock, stres di awal ketika kita diberitahu menderita COVID adalah normal ya. Bunda juga ngalamin ya, ada 3 yang terjadi, bisa panik, sesak nafas karenanya, bisa sedih, nangis-nangis, atau malah mono. Nah, beneran Bunda dapat yang ketiga nih, mono. Bingung mau ngapain. Shock sebentar ya. Terus yang kedua, tapi Bunda sudah menyatakan sama anak-anak karena sudah rutin melakukan swab 6 kali ya. Ini yang ketujuh yang positif. Kita mau ngapain? Kalau Bunda positif semuanya mesti dicek ya, tidak ada yang nolak. Nah, akhirnya hari pertama itu saya dengan anak-anak pergi di swab ya ke labor dan mereka pulang, Bunda kemudian cek. Nah, yang ketiga itu kita cek kondisi kita terkini, gimana gula darah kita, gimana ronsen kita ya, gimana labor data yang lain, analisa gas darah juga diambil, kadar oksigen dalam tubuh kita gimana, sedikit turun kalau Bunda waktu itu ya, sekitar 74-an ya kadar oksigen yang di darah, tetapi di perifer di jari ini 98% ya. Jadi waktu itu Bunda diberitahu oleh teman-teman mengkonsumsi obat, diberikan antivirus, kemudian ada antibiotiknya, zitromycin, kemudian vitamin-vitamin. Dan ternyata yang keempat, menunggu hasil bagaimana keluarga yang lain, tentu saja ada timbul kegelisahan, maka kita tidak boleh merangkainya berlebihan. Cukup kalau positif keluarga saya, berarti kami semua isolasi di rumah saja karena kondisi stabil. Kalau negatif berarti Bunda aja. Sampai di situ aja, nggak boleh bayangannya gini. Kalau positif nanti ayah tuh gimana ya? Ayah tuh kan gini 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 nanti gimana nanti kalau anak-anak akhirnya kan panjang tuh. Hobinya gitu, salah satu kita kebiasaan kita yang teman-teman yang sudah pernah mengalami gangguan psikosomatik bisa mengerti itu maksud Bunda ya. Gimana kita biasa memanjangkan pikiran kita kemana-mana gitu. Sehingga akhirnya itulah kemudian menjadi stresor, emosi negatif lagi masuk lagi ke otak kita, diterima lagi oleh pusat emosi kita, mempengaruhi lagi ke fisik kita. Jadi kita kayak lingkaran aja, lingkaran yang tidak pernah berhenti-berhenti. Nah, siapa yang bisa mutus ya kita sendiri, karena pikirannya kita yang punya, kita sendiri yang bisa mutusin. Nah, itu udah 4 angka ya. Nah, kemudian ketika beberapa hari di ruang isolasi, Bunda merasakan 3 hari pertama galaunya pasti ya, nggak tahu mau ngerjain apa, bosan luar biasa ya, tapi luar biasa setiap kontak dengan keluarga, perhatian ya, Bunda mau makan apa lagi, jadi pagi disiapin sarapan, jam 10 nanti datang buah ya, jam 12 mereka udah sibuk di dapur, makanan datang lagi, cuma ditaruh depan pintu, nanti Bunda ambil ya, terus minum lebih dari 2 liter sehari ya, ada Bunda punya ini yang 2 liter, lebih dari 2 liter sehari, banyak sekali minum. Apa yang dikirim sama teman, daun sungkai direbus diminum walaupun pahit ya. Ada yang ngirim, alhamdulillah nih teman kesayangan nih Bunda ya. Bunlit dan Yawin ini ngirim jahe yang nggak tahu dibelinya di mana sambil lari pagi katanya. Ada jahe dengan gula merah pakai jeruk nipis ya diminum aja gitu ya. Kemudian halo selamat bergabung Mbak Setvan Kausar, senang semangat ya, segan saya coach saya juga mendengar nih. Ya, jadi apalagi minuman yang dikirim, ada yang ngirim propolis, ada yang ngirim probiotik, semuanya Bunda lakukan, semua Bunda terima, Bunda tampung ya, dan tapi satu pesannya kalau mengkonsumsi vitamin apapun itu yang diberikan atau dicobakan kita silahkan, karena maksudnya sebenarnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Jangan lupa jarakkan 2 jam dari obat-obat yang diberikan oleh dokter kalau kita mengkonsumsi obat-obatan ya. Nah, jadi 3 hari pertama itu pasti ya. Hari ketiga akhirnya puncak stresnya di isolasi itu, Bunda akhirnya ngomong sendiri dengan merekam di HP, ngoceh sendiri, walaupun akhirnya memang sempat menangis juga ya, namanya ada
terbawa perasaan. Nah, di sini nih harus hati-hatinya kita kan. Nah, kemudian akhirnya setelah itu plong dan kemudian Bunda kembali rutinitas ya. Jadi kita aturlah jadwal kita sehari-hari di dalam ruangan. Walaupun kita sendiri, kita atur jadwal kita. Pagi kita ngapain, siang ngapain ya, malam tidur jam berapa. Itu kita atur sehingga kita ikutin itu dengan komitmen kita tanpa terasa jatuh lagi lah jadwalnya untuk diperiksa lagi. Makasih Mas Irfan, sehat juga buat Mas Irfan yang luar biasa juga sibuknya ya. Nah, jadi ada udah berapa tuh? Udah 6 ya, udah 6 langkah yang harus dilakukan saat berada di isolasi. Tanpa sadar semua aktivitas kita itu kita lakukan dengan rutin dan itu bisa kita nikmati ya. Dan akhirnya Bunda menulis ya, keluar tulisan ya, kemudian bikin puisi, tetap posting di Facebook ya, tetap di Insta Story, ngirimin gambar-gambar gimana suasana di dalam ruangan ya, apa yang dikonsumsi, apa yang dilakukan. Nah, semuanya itu tak terasa seminggu kemudian diperiksa, alhamdulillah langsung negatif gitu kan. Ya, oke, berarti aku di akhir perjalanan penyakit. Di akhir perjalanan penyakit ternyata. Nah, sesama siapa nih? Oh, Fani ya, sehat selalu. Jadi satu lagi, memang sejak pandemi COVID kami sekeluarga memang betul-betul sangat menjaga suplemennya. Penambahan suplemen dalam keluarga kita, terutama buat ayah dan ibunya nih yang di rumah ini yang punya penyakit kronis kedua-duanya, kami sangat menjaga itu. Dan makanan ya tentu saja karena tidak perlu beli kemana-mana, kita memasak makanan yang betul-betul ya kita yakin ya kalorinya, energinya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Dok, saya konsumsi B-kompleks 50 mili dan Kalmaxin. Apakah benar? Oh ya, boleh-boleh saja. Jadi sebenarnya kita butuhkan memang selain dari vitamin C mungkin lebih perlu ditambahkan ya. Vitamin C, vitamin D, kemudian zinc itu bagus, sama kalsium. Kalau udah menggunakan kalsium dengan vitamin D lebih cocok lagi ya. Nah, jadi dari apa yang Bunda sampaikan tadi, maka yang perlu disampaikan, yang perlu dibawa pulang nih take home message ya, yang perlu diingat oleh teman-teman yang hadir sore ini. Nah, ini ada Ayu jawab nih, saya minum vitamin C saat di RSUD dan B-kompleks serta omega ya nih. Bu Ayu ini juga akhirnya dirawat ya. Dia sempat mengalami kecemasan juga, tapi alhamdulillah akhirnya selesai ya. Nah, jadi persiapan kita itu harus ada ya. Jadi bukannya cemas, khawatir berlebihan, tapi waspada. Warning system harus terbangun di rumah. Jadi kalau ada satu yang positif, what next? Apa yang harus dilakukan? Nah, bagi kalau ingin menyiapkan isolasi mandiri di rumah, memang yang dibutuhkan itu adalah kamar yang ada kamar mandinya di dalam, ada ruang cukup untuk mondar-mandir dan senam. Jadi Bunda juga senam olahraga fisik juga sekitar 15 menit, banyak di YouTube apa yang mau kita tiru, tapi tentu intensitas sedang ya, nggak boleh terlalu berat karena kapasitas paru kita juga harus kita jaga. Nah, jadi ruangannya itu cukup luas untuk bisa senam dan tentu saja untuk sholat ya, sehingga bisa melakukan ibadah semaksimal yang kita bisa. Itu azan, kita langsung sholat, kerjakan semua sholat sunat yang bisa kita lakukan. Waktu yang paling tepat untuk berdoa itu adalah ketika tahajud dan menjelang subuh, lakukan sholat sunat fajar, sholat sunat hajat, ya, sholat sunat taubat, ya, karena bagaimanapun bisa jadi Allah itu menunjukkan sayang kita, dicubit dikit nih dikasih penyakit ya Bunda sudah 6 kali swab aman-aman aja gitu, ternyata yang ke-7 tanpa gejala kok muncul gitu ya, kok positif. Nah itu semuanya kan sebenarnya menjadi pengingat buat kita, mungkin kita ada yang itu yang terbaik sebenarnya. Kalau kita mengalami suatu penyakit, yang kita lakukan adalah apa yang sudah yang salah yang pernah saya lakukan. Bisa jadi penyakit itu datang memang karena kita yang salah. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain ya. Begitu kita mengaku bahwa kita ada kekurangan, disitulah kita akan mencari cara untuk memperbaiki diri kita. Nah, yang terjadi kemudian dengan kita membuat seperti itu statement bahwa ini memang kayaknya saya yang kurang hati-hati ya, jadi ke depan saya harus lebih hati-hati. Nah, kita akan timbul rasa sabar, belajar tenang, ikhlas. Nah, itu memberikan efek mood yang positifnya muncul ya. Mood yang baiknya ya, energi positifnya muncul, kemudian itulah yang kemudian memberikan penguatan ke fisik kita. Sangat nyaman sekali ya, setelah mengalami beberapa hari keempat dan seterusnya itu sudah berjalan dengan baik ya, dengan nyaman sekali.
ada yang mau bergabung sepertinya. Ayo bisa gabung yuk, bisa share yuk gimana pengalamannya. Nih karena sempat dirawat ya, Bunda ditawarin untuk ikut dirawat, tapi Bunda menolak karena masih bisa di rumah. Halo Yu, Halo Bu. gimana nih Yu? Di rumah Di Yu? rumah, Bu. Nah, ayo Yu cerita gimana pengalaman Ayu waktu di RSUD. Mungkin teman-teman mau dengar. Sempat Pengalaman. nangis-nangis gitu ya? Sempat, tapi Ibu yang bimbing. Terus ya Yu, kadang Ibu cuekin ya Yu, gue Ya, biarin ngomel panjang lebar ya. jadi pas Gimana Ayu gimana? jadi pas Ayu masuk di RSUD di IGD itu ternyata ya ampun, rasanya rasa mau pingsan, Bu. Di RSUD itu orang positif aja semuanya. Ya Dan iyalah kan ternyata rumah sakit khusus COVID. dan Terus? ternyata dan ternyata Ayu sekamar sama teman Ayu yang kena vertigo hebat. Pas dia diambil darahnya dia pingsan. Pas saya dinyatakan pulang, dia juga pasang oksigen. Di situ memang puncak kecemasan memang lagi tinggi, Bu, gitu. Saat kita masuk di ruangan itu memang tidak bisa dipungkirin kalau orang ada penderita ansietas itu makin tinggi gitu cemasnya gitu. Apalagi melihat orang pakainya APD gitu kan. Terus Orangnya nggak jelas ya. orangnya nggak jelas, terus di sebelah kamar ada yang meninggal gitu, ya Allah gitu semuanya Iya. nyampur satu. Tapi tetap Aim semangat Bu, makan obat, makan vitamin, makan nasi, pokoknya diikutin semuanya Bu. Yang penting karena ingat Iya. anak di rumah, Nah, karena ingat tapi anak di ternyata rumah. anak-anak aman aja kan ya? Alhamdulillah semua negatif, cuma Ayu sendiri Nah, aja. iya, sama lah kondisinya dengan ibu kemarin. Tapi maksud ibu ketika Ayu dirawat di rumah sakit kan kepikirannya ke anak-anak tuh. Mereka ternyata Nah, baik-baik saja ya. baik-baik saja Walaupun Bu. tidak ada Ayu, mereka tetap ada yang bisa yang jaga kan? Alhamdulillah mungkin Allah tuh maha baik ya Bu. Mereka tidak ada tanya bundanya gitu. Mereka sehat-sehat aja. Iya, itu yang Bunda bilang. Kadang-kadang kita yang memikir panjang gitu. Gimana Iya Bu. anak-anak kalau nggak ada saya? Ya kayak Bunda, gimana nih di dapur nih kalau nggak ada ibu yang masak? Karena bisa nggak? Padahal ternyata mereka semua bisa ternyata gitu kan? Bisa Bu. Cemas juga kan Nah, karena suami kan waktu itu di swab kan, karena waktu pas ketahuan AI positif, malah suami yang waktu itu sempat muntah gitu kan, sempat drop gitu kan, suami yang bersihin takut iya, dia juga positif gitu kan, ternyata alhamdulillah iya, negatif. iya, betul. Ya, jadi yang seperti Bunda sampaikan tadi, cenderung kita ketika mengalami sesuatu itu kita merangkainya itu terlalu jauh ke depan. Angan-angan yang negatif tadi tuh. Nah, itu Ya, yang betul, Bu. membuat kita akhirnya menjadi tambah sakit, ya enggak sih? Iya Bu, tambah nggak jelas, tambah nggak tahu apa yang dicemaskin, padahal udah yang terbaik kan di rumah sakit gitu. Udah Iya, dapat makan, udah dikasih obat, udah pokoknya semuanya yang penting jaga pikiran aja gitu. Tapi tetap aja gitu namanya kita dengar namanya iya, COVID ya Bu ya. Nah, kalau iya, yang kena itu rasa kesetrum badannya gitu. Waduh, aku kena positif ya Allah, pikirin kemana-mana gitu. iya, iya, ya itulah yang Bunda sampaikan. Bunda pun mengalami hal yang sama, ya enggak sih? Bunda mengalami hal yang itu. Rasanya dia membeku nih badan, rasanya nyesek, susah bernafas sesaat, gitu kan? Keringat dingin gitu karena pasti kaget kan udah aduh padahal Bunda udah nyiapin diri nih karena bekerja di area berisiko. Nah, Bunda memahami banget kenapa yang lain yang tidak bekerja di rumah sakit lebih berat ya kecemasannya. Mau dikirimin lagi nggak curhatnya yang panjang lebar itu? Pasti geli bacanya. Masih Bunda simpan tuh. Emosi ceritanya tuh pakai emosi gitu Bu, karena mungkin luapan emosi ya Bu ya, luapan emosi, luapan Iya. kecemasan, luapan ketakutan gitu. Nah, Tapi iya. cuman efeknya ada sekarang Bu, efeknya ada Bu. Sejak Ayu kena COVID itu kan dikasih tahu tuh ke sekolah anak gitu. Mereka suka menjauh gitu. Mereka suka menjauh gitu jadinya. Itu Jadi efeknya. jaga jarak gitu ya? Ya, Akhirnya jaga jaraknya berjalan kan? Ya, Bunda sampai Iya, bilang akhirnya waktu itu bikin tulisan bahwa wajib dijaga jarak itu wajib, pasang masker tuh wajib, cuci tangan tuh wajib. Kalau tidak ingin merasakan suasana yang pernah kita rasakan ya Yu. Tapi kalau mau iya. coba ya silakan Ayu. Jangan, Bu. Sekarang Nggak masih mau. ada, masih banyak.
Saya selalu Jangan deh berdoa, gitu ya. jangan Bu, semoga COVID ini cepat berlalu Bu, jangan. Ayo Iya, tidak berani kemana-mana sekarang Bu, nggak berani sama sekali. Bahkan ayo amin. tidak Iya. jualan sekarang Bu. Tidak berani ya Ibu, tidak berani Oh, keluar, tidak berani jualan, tidak berani pakai online yuk. kemana-mana. Pakai online, pesanannya pakai online aja. Iya. Nggak boleh, hidup kita harus jalan ya. Hidup kita harus jalan terus ya. Jadi nggak boleh pula nggak bergerak. Ibu udah mulai kerja dari Senin, Bunda udah boleh kerja nih. Ada nanya nih, Kamis besok udah masuk poli nggak? Udah, Kamis kemarin udah poli eksekutif udah jalan. Iya. Ada 5 kemarin, iya. Ya, kalau waktu nggak sibuk mungkin hari lain bisa telemedicine. Udah jalan lagi kok. Rencana Bunda mau masuk ke poli lantai 1 malah. Rencana, Ayu juga rencana mau ke tempat Ibu juga sih, tapi belum juga kesampaian. Karena pertama masih Ya, takut. insya Allah. Masih Ya, takut. cuma di rumah mau sakit harus Jamil sakit. masih susah ke sana. Jadi Iya. Selasa atau Rabu, salah satu dari hari itu rencana Bunda mau gabung di lantai 1. Kemudian poli eksekutif ya. Setiap hari Ibu Kamis. ada di Jamil ya Bu ya? Jamil semestinya tiap Jumat harus ke Jamil ya, tapi sekarang ini Jamil di poli khusus psikosomatis bukan poli eksekutif. Iya. Poli eksekutif kayaknya belum bisa. Ya, waktu karena banyak rapat ya, namanya juga kegiatan di ruangan ya, rumah sakit juga banyak untuk COVID ini, cukup tersita lah waktu ya. Jadi Ya, tadi ya, kita harus siapkan istirahat kita yang cukup ya. Ini siapa tuh yang ngintip-ngintip di belakang? Adek Bu. Oke, jadi tetap ini dong, bisnis online-nya jalan terus ya, jualannya jalan terus online kan semua ya, jangan berhenti. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi. Ini pesan buat semua. Apa yang sudah biasa kita kerjakan tapi ubah caranya ya, jadi tidak harus ketemu langsung, bisa online ya. Pesannya juga bisa online. Kayak Bunda urusan rumah nih pesan online aja, diantar ke rumah ya, itu dulu barangnya diantar kita segera bersihkan ya, kita segera ini cuci tangan, insya Allah aman ya. Jadi nggak boleh berhenti pula kehidupan kita ya. Oke yuk. Ya, Bu. Tapi yang Oke, pasti Bu, kita semua Assalamualaikum. berdoa pandemi berakhir, kita ngumpul lagi ya yuk. Udah lama nak ngumpul insya nih. Allah, El Bu. juga nih. El juga ada di sini Kita ya. seminar Dina lagi, Bu. mungkin ada juga. Iya, Biar bisa kita seminar ketemu lagi. Bisa Iya. ketemu lagi. Bisa Amin. sembuhnya tanpa obat ya Bu ya. Ya, harus bisa. Ayu sebenarnya bisa, tapi kadang-kadang masih ragu dengan kemampuan sendiri. Iya Bu. Ya, ternyata kan Iya, Bu. bisa. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Ayu. Oke, itu Ayu yang punya pengalaman luar biasa ya, dan nyoba dulu mengalami cemasan saat hamil. Nggak Bunda kasih sama sekali anti cemas ya, karena Bunda masih khawatir memberikan pada anak-anak yang akan dilahirkan nanti. Dan berhasil gitu, tapi tetap saja ternyata memang cara berpikir tadi ya, ketika kita mengalami hal yang negatif, berhentilah untuk merangkai jauh ke depan, cukup apa yang langkah ke depan, satu langkah saja yang mau kita kerjakan. Ada sesuatu, oke, ngapain saya setelah ini? Itu saja. Setelah terlewati fase itu, sudah selesai, maka kemudian pikir lagi, what next? Satu langkah ke depan, ibarat naik tangga, satu tangga saja. Jangan pas mau naik tangga di bawah baru naik satu langkah, udah pikirannya udah ke tangga yang ke-11 gitu. Panjang, dan itu mempengaruhi sistem di tubuh kita. Banyak sekali bagian tubuh kita yang terpapar karenanya, macam-macam ya. Oke, masih ada yang mau nanya? Silakan. Oh iya, nih ada. Saya lagi mengurus keluarga positif dari isolasi di rumah. Bagaimana sebaiknya saya melayani? Oke, saya ikut mendoakan semoga yang positif segera negatif konversi ya Pak Eki. Nah, untuk yang membantu, syarat pertama adalah kita tentu saja interaksi dengan beliau yang sakit harus berjarak. Setidak-tidaknya 1 meter, tapi menggunakan masker kedua-duanya. Jadi Bunda juga kadang buka pintu, mengambil piring atau apa, naruh piring kotor, Bunda pakai masker. KN95 kebetulan yang ada di rumah, anak yang ngambil juga pakai masker, dan kemudian dia pakai sarung tangan ngambil piringnya. Kalau nggak sempat ngambil sarung tangan, segera setelah diambil piringnya ibu pakai itu langsung dicuci di bawah air mengalir ya. Jangan, baju juga begitu, Bunda langsung rendam sendiri dulu di kamar mandi, dicuci dulu manual, baru diserahkan keluar ya. Karena kalau dipapar terpegang oleh tangan kita tanpa kita cuci, penularannya kan bukan dengan kulit. Jadi virus tuh nggak masuk di kulit tangan kita lewat
kulit tangan tidak masuk. Tapi kalau tangan kita yang megang benda yang udah ada virusnya, pegang mulut, hidung atau mata, nah dia masuk melalui mukosa 3 tempat itu, masuk dia ke hidung, mata atau selaput di mulut. Tapi kalau misalnya kita kena benda ya, misalnya ini terpapar nih, dipegang oleh keluarga kita yang positif, terus kita pegang, tangan kita tuh udah ada virusnya, itu nggak akan tembus kulit kita. Itu belum ada teori yang menyatakan dia melalui penetrasi langsung ke kulit. Jadi gimana? Tangannya ini gunakan hand sanitizer. Kalau memungkinkan digantung di pintu ada hand sanitizer-nya. Begitu mau pegang, mau ngambil barang, cuci tangan, ambil barangnya, kemudian cuci tangan lagi setelah itu dengan sabun sebaiknya ya, karena virus itu bagian perluarnya itu adalah lemak yang bisa rusak dengan sabun yang kita pakai. Jadi tidak masalah ya Pak Eki ya. Kemudian yang pasti keluarga juga mengkonsumsi vitamin ya, istirahat yang cukup dan kendalikan pikiran negatif yang ada di kepala kita. Bila ternyata ada keluhan sesak atau demam di atas 38 derajat, tidak boleh lagi di rumah Pak, bawa ke rumah sakit. Itu lebih aman buat beliau ya. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa ya Pak Eki, dan ruangannya juga dibuka jendelanya ya. Boleh ya. Oke, dari Susi, apa benar penciuman hilang dan nafas sesak? Kalau misalnya jumlah virusnya cukup banyak, maka penciuman kita akan hilang. Ibu sempat mengalami hari pertama, kedua itu menurun. Jadi kebiasaan Bunda sejak pandemi, karena hampir orang yang hilang penciuman itu hampir 90% positif. Jadi banyak ya di rumah sakit nanti yang datang sendiri karena penciumannya menurun atau malah hilang, nggak terasa apa yang nggak terbau seperti biasa. Kemudian ketika kita rawat, dicek ternyata positif. Jadi hampir 90% lah. Nah, jadi sejak itu, Bunda setiap mau pergi kerja itu selalu menghirup minyak kayu putih. Kan ekstrim baunya itu minyak kayu putih. Jadi kalau udah kurang nih penciuman nih, kayaknya perlu periksa. Nah begitu tuh niat awalnya, gitu niat awalnya. Nah di ruang isolasi Bunda juga melakukan hal yang sama. Jadi pakai minyak kayu putih, kemudian memang sempat turun ya, kurang seperti biasa rasanya, sedikit worry, tapi ya udah, ini mudah-mudahan bisa baik lagi. Nah waktu itu diberikan oleh teman dokter THT untuk menggunakan spray di hidung. Jadi ada obat ya yang bisa disemprotkan ke hidung sehingga kemudian penciuman kembali lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi tadi Bunda lihat. Oke, gimana ya Bun untuk merem pikiran yang jauh banget ke depan? Oke. Cara ngeremnya kita sendiri, supaya tidak bermain-main di otak kita, buang di kertas, itulah yang Bunda bilang ventilasi. Macam-macam pikiran kita, nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti, nanti kalau seperti ini gimana, nanti kalau begini gimana. Nah biasanya nih, pikiran begini ini dirangkai-rangkai seperti itu karena membaca sesuatu informasi, mendapatkan informasi yang kadang-kadang mungkin salah ya. Kebiasaan googling ya, atau dengar YouTube testimoni dari orang-orang yang bukan pakarnya, itu Bunda bukannya melarang, tapi pilih-pilihlah mana yang mau didengar. Nah, pikiran itu menjadi bertambah-tambah seperti itu karena kita mendengarkan informasi bahwa kalau COVID itu akan begini, 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 begini. Sebenarnya informasi diberikan itu maksudnya memberikan kita pengetahuan, tapi kadang-kadang cara kita menangkapnya berbeda, kemampuan adaptasi kita berbeda, sehingga yang kita jawab itu, yang kita lakukan itu, kita pikirkan itu menjadi kemana-mana. Nah, supaya tidak merangkai-rangkai di pikiran kita, maka buang di kertas ya, tulis di kertas apa yang kita pikirkan. Nah, bagusnya setelah itu baca lagi. Nah, ada pikiran seperti ini, nanti kalau saya kena COVID harus pakai ventilator gimana gitu kan. Loh kok aku mikirnya sejauh ini sih, coret. Karena pakai ventilator itu setelah orang mengalami komplikasi yang mungkin sekian. Jadi gejala virus COVID ini kan tanpa gejala pertama, kemudian gejala ringan, sedang, berat, kritis. Nah, kita nih di tanpa gejala nih, kayak Bunda nih, gejala tanpa gejala atau ringan. Tapi kalau Bunda mikirin kondisi kritis, melompat berapa kali tuh, gitu. Jadi kalau yang perlu dipikir, kalau mau mikir juga perjalanan penyakit itu, oke, aku sekarang gejalanya ringan, jangan sampai sesak nafas ya. Kalau sesak atau demam tinggi, aku masuk ke kategori gejala sedang nih, COVID sedang. Nah, gimana cara mencegahnya? Jadi mikirnya ke sana aja gitu, mikirnya ke tahap, jangan sampai masuk ke tahap sedang. Jangan mikir gimana nanti kalau aku di tahap kritis dan pakai ventilator. Ya nyesek lah dengan pikiran itu. Jadi sesak nafas kita tanpa sadar karena kita panik sendiri membayangkan sesuatu seperti itu. Itu ya, Fadil ya, Pak Fadil Kudori ya. Oke.
Nah, apa ada yang mau tanya lagi silakan, yang mau gabung juga boleh silakan. Ya, kita punya waktu 8 menit lagi, tapi mungkin closing statementnya dari Buna ya untuk topik kita kali ini. Mudah-mudahan ke depan setiap Sabtu kembali kita ketemu lagi dengan berbagai topik yang bisa kita bahas bersama, tapi yang jelas apa yang Buna rasakan sebagai yang kalau sekarang namanya istilahnya penyintas COVID ya, yang orang yang pernah menderita COVID-19, maka pertama, pesan Bunda, jangan khawatir bahwa kalau kita kaget, begitu kita diberitahu positif, itu kondisi yang normal. Semua orang akan mengalami hal yang sama. Reaksi kaget itu bisa saja macam-macam. Salah satu yang Bunda rasakan adalah badan terasa buku, dingin, ya, keringat dingin, kemudian sedikit sesak, tapi segera relaksasi. Yang kedua, siapkan kondisi di rumah bila ternyata kemudian salah satu dari anggota keluarga ada kemungkinan menderita COVID, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama tentu saja semuanya harus diperiksa, jadi tidak boleh ada lagi yang menolak di swab kalau ada keluarganya yang positif. Kemudian seandainya mau isolasi di rumah, apakah ada ruangan yang bisa kita siapkan di mana dia betul-betul tidak boleh warawiri keluar masuk kamar, hanya berada di kamar itu, maka lengkapilah kebutuhan di sana ya. Tidak bolehlah terlalu banyak barang di situ, cukup alat tulis, baju secukupnya, ruangan yang cukup untuk olahraga ringan, kemudian untuk sholat ya, kemudian mungkin seperti Bunda bawa laptop ya, charger semuanya nggak perlu, sehingga akhirnya keluarga lain nggak perlu bolak-balik mengantarkan ya, bawa air minum ya, snack dan sebagainya. Oke, terus yang ketiga setelah kita punya langkah seperti itu, siap-siap untuk perubahan yang ekstrim, terjadi perburukan seperti demam ya, atau mungkin sesak nafas, jangan ragu untuk dibawa ke rumah sakit ya, hubungi puskesmas terdekat, segera ke rumah sakit. Melapor ke puskesmas penting, kalau seandainya akhirnya nanti ruangan rumah kita disemprot segala macam, tetangga kita tahu, enggak masalah, ini bukanlah aib ya, kalau perlu memang semua orang bisa memahami bahwa di rumah itu ada yang sedang isolasi. Dan kalau kita mendengar teman kita ada yang menderita positif COVID, mari berikan perhatian, ya, kirim doa buat dia, berikan semangat melalui WA, Japri dan sebagainya. Kalau ada kesanggupan, kirimlah sesuatu yang buat dia senang, karena ternyata itu sangat dinantikan dan sangat membuat bahagia yang menderita sakit ini, ya. Perhatian-perhatian seperti itu. Kemudian hikmahnya adalah pahami bahwa kalau kita menderita sakit sebenarnya ada satu kekurangan kita di situ, ada satu kelalaian kita di situ. Menyalahkan orang lain tidak ada gunanya, yang salah adalah kita ya, karena kita tidak hati-hati. Dan yakinilah penyakit itu merupakan rezeki dari Allah ya. Beliau mencubit kita, Allah itu mencubit kita sejenak, mengingatkan kita untuk mungkin kalau Bunda sendiri harus istirahat, harus jaga proteksi badan lebih baik ya, dan kemudian harus pandai-pandai menjaga waktu sehingga ada waktu untuk diri sendiri ya, me time ya. Bunda sempat di kamar melakukan aktivitas perbaikan lah, pakai masker atau apa, pokoknya benar-benar me time ya. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Oke, mudah-mudahan semuanya mendapat manfaat dari apa yang Bunda ceritakan hari ini. Insya Allah nanti juga diposting di YouTube Dr. Arina. Mudah-mudahan mulai hari ini ke depan aktivitas di medsos bila aktif lagi ya. Beberapa kegiatan di channel YouTube kita juga akan kita aktifkan lagi. Dan Poli insya Allah akan kita mulai lagi. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Terima kasih sudah bergabung ya bersama-sama di Instagram Live ini, semoga ada manfaatnya, semoga Allah segera mengangkat pandemi ini. Kalau Bunda bilang, Corona please, nggak usah lama-lama deh, kalau mau pergi aku ikhlas, gitu. Kalau dirimu mau pergi dari muka bumi ini, mau menghilang dari Indonesia nih terutama, aku ikhlas, pergilah, Corona nggak apa-apa. Kita tidak kangen kok sama kamu, ya. Ya, tapi kalau ternyata memang singgah, ya udah, kita jalani ya sebisanya ya, sekuat kita. Kuncinya jangan sampai dia merusak paru-paru kita ya, karena begitu udah sampai ke paru-paru tentu tidak sederhana lagi penanganannya, dan rumah sakit kita nggak sanggup, tenaga kita sedikit, alat-alat kita tidak cukup, jadi mencegah 3M ya, masker, menjaga jarak, mencuci tangan menjadi kunci dari penanganan pandemi ini. Sampai ketemu lagi, tenang sekali bisa ngobrol lagi di sini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi, ya sama-sama terima kasih ya buat semua yang hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Makasih Upi, sehat juga buat semua ya.
Ya, insya Allah diupload di YouTube. Terima kasih juga nih Jaya sharingnya. Iya, alhamdulillah. Makasih kalau semuanya masih betah mendengar Buna cuap-cuap yang hobi yang utama ini. Hobi Buna Bang ngobrol begini ya. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Mas Edvan Kausar, jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi. Salam.